Saudari-saudara terkasih, selamat jumpa lagi dalam seri renungan harian Provinsi MSI Indonesia. Hari ini Sabtu 8 Juli 2023. Renungan kita kali ini adalah perikop Injil Matius bab 9 ayat 14 sampai dengan 17. Kehidupan manusia Yahudi di zaman Yesus namanya sangat dipengaruhi oleh aturan dan hukum agama, bahkan kebiasaan tradisi yang kental, kuat dan keras. Memang untuk hidup yang benar dan baik, kita manusia membutuhkan adanya aturan, hukum, bahkan kebiasaan tradisi budaya yang baik pula. Namun dapat terjadi juga bahwa hukum, aturan atau kebiasaan tradisi tidak dilaksanakan dengan benar, dengan betul dan sungguh-sungguh, atau bahkan disartikan dan disalahgunakan. Akibatnya aturan hukum dan kebiasaan tradisi itu menjadi penghalang perintah bagi manusia sendiri untuk hidup merdeka dalam perjalanannya mencari kebahagiaan dan keselamatan. Kita lihat saja beberapa contoh yang terjadi di masa Yesus hidup. Yesus tidak boleh, bahkan dilarang menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Sangat sering kita baca pengalaman-pengalaman Yesus ketika orang-orang sakit mencari dan menantikan zaman kuasanya, dan dengan sepatah kata saja mampu ia melenyapkan penyakit atau penderitaan mereka. Namun apa yang terjadi? Yesus dihadang, dirintangi oleh hukum Sabat. Sungguh menjengkelkan. Syukurlah Yesus tidak peduli. Bahkan dia sesudah menyembuhkan orang-orang sakit itu menjelaskan mengapa dia menyembuhkan mereka. Dengan alasan hukum Musa pula, bolehlah seorang suami izinkan menceraikan istrinya dengan alasan apa saja. Padahal kata Yesus, karena kekerasan hati timbullah orang Yahudi itu diizinkan, padahal sejak semula bukanlah demikian. Sebab apa yang dipersatukan Allah jangan diceraikan oleh manusia. Yesus tidak boleh bergaul, duduk makan dengan orang-orang berdosa, seperti dengan si Levi, Matius, pemungut cukai, atau Maria Magdalena, si pelacur itu. Nah, dalam perikop renungan kita kali ini, Matius 9 ayat 14-17, bahkan perbuatan murid-murid Yesus dan Yesus dipertanyakan oleh murid-murid Yohanes ketika murid-murid Yesus dan Yesus guru mereka tidak berpuasa seperti mereka menurut kebiasaan orang-orang Yahudi. Itu dianggap aneh, bahkan dipersalahkan, merupakan sebuah skandal. Lewat peristiwa terakhir ini yang nampaknya skandal bagi orang-orang Yahudi, Yesus mengungkapkan siapakah dirinya dan bagaimana manusia seharusnya bersikap ketika Yesus hadir dalam hidup mereka. Yesus menggambarkan relasi dan kehadirannya dengan murid-muridnya seperti dalam suasana perjamuan pesta nikah. Yesus sendiri adalah sebagai mempelai laki-laki dan murid-muridnya adalah mempelai perempuan. Yesus berseru, dapatkah sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama-sama mereka? Suasana perjamuan nikah adalah suasana sukacita, penuh luapan kegembiraan dan penuh kebahagiaan. Bahkan bisa dikatakan saat-saat seperti itu adalah saat-saat untuk saling menyembuhkan, saling menguatkan, dan saling menyelamatkan. Maka saat-saat dan suasana seperti itu tidaklah cocok untuk berpuasa, bermurah muka atau bersikap minta balas kasihan. Ketika Yesus hadir dalam kehidupan orang beriman, lebih cocok diciptakan rasa syukur, rasa bahagia, penuh sukacita dan senang. Saudari-saudara terkasih, kita manusia diundang kepada suasana sukacita perjamuan bersama Yesus itu. Dia tinggal dalam kita dan kita tinggal bersama dengan Dia dan di dalam Dia. Maka untuk datang ke sana diminta supaya kita mengenakan kain yang baru, bukan yang lama. Kantong anggur yang baru pula, bukan yang kusam atau rusak. Kita harus berani tinggalkan dan tanggalkan kain yang lama, kantong anggur yang sudah tua, lapuk dan gampang rusak. Harus diganti dengan hati yang bersih, jiwa yang suci, agar layak bagi pengantin Yesus. Di dalam Yesus dan bersama Yesus ada sukacita, ada persahabatan, shalom,
ada perdamaian, ada kemerdekaan sejati sebagai anak-anak Allah. Maka kiranya di dalam dan lewat lirik bunyi ayat kedua lagu Rohani Kudus Aku Rindu, suasana sukacita tersebut antara lain dapat kita nikmati dan rasakan. Bila Yesus dalam jiwa, aku amat bahagia. Yesus sungguh sahabatku dalam suka dan dalam duka. Yesuslah sahabatku. Semoga berkenan. Amin.